lagi rame nih tentang sosok doktif yang sering mereview skincare bermasalah. Mungkin Mbak Emma sebagai wanita juga ya yang sering ikut menggunakan treatment kecantikan, gimana menanggapinya? Setuju gak sih? Kalau saya sih setuju ada dokter detektif, karena kita juga nggak mau kan jadi ngebohongin pasien tuh dibohongin oleh dokter-dokter yang ilegal. Terus dari dokternya, dari skincare-nya, karena kalau misalnya skincare-nya itu ramuannya, racikannya asal-asalan, itu bukannya malah bikin cantik, malah bikin rusak. Apalagi kan kalau skincare berhubungan sama kulit. Kalau kulit itu, apalagi kalau kulit sensitif ya, kan bahaya. Ntar yang kemerahan, yang rusak, yang bengkak, pokoknya udahlah macam-macam deh jadi penyakit kulit, malah bisa ada jadi kanker kulit. Kalau saya setuju sekali sih ada dokter detektif, biar jadi dokter-dokter yang palsu atau obat-obat yang palsu tidak terjadi gitu di Indonesia, di negara ini gitu loh. Jadi juga kita juga nggak boleh kan ada dokter-dokter yang palsu, terus klinik-klinik yang ilegal, terus pengobatan-pengobatan yang racikannya juga asal-asalan, nggak legal atau ilegal, suka-sukanya itu cuma nggak boleh, itu harus diwaspadai. Bagus sih, setuju ada dokter detektif, jadi biar nggak merugikan pasien-pasien. Mbak, di satu sisi kan doktif ini bukan maksudnya tidak ada legal standing sebagai orang yang berhak untuk mereview, seharusnya kan dari pihak BPOM sendiri. Iya. Nah, Mbak ngelihatnya tuh seperti apa? BPOM-nya nih memang magabut atau seperti apa nih, Mbak? Nggak ada kerjaan? Kalau menurut saya doktif itu mungkin sukarelawan, mungkin ngebantu, sangat ngebantu sih untuk pasien-pasien yang dirugikan, karena dia kan sukarelawan, memang nggak ada legal standingnya. Sementara BPOM sendiri belum ada suaranya, mungkin belum melihat sampai sejauh itu, ya kan? Mungkin dia saking apa ya, karena ini kan emang harus teliti kalau untuk skincare ini ya, mungkin BPOM-nya belum sampai ke situ gitu loh, mungkin lebih diduluin oleh doktif-doktif tadi, karena mungkin saudaranya, ada rekan kerjanya atau sahabatnya yang dirugikan oleh klinik-klinik yang ilegal atau dokter-dokter yang ilegal atau racikan-racikan obat-obat skincare yang ilegal gitu loh. Jadi kan menurut saya sih saya setuju banget sih doktif ini, memang dia nggak ada legal standingnya, tapi dia sukarelawan aja yang sangat banget ngebantu untuk pasien-pasien yang telah dirugikan. Ini kan Bu Emma kan lawyer juga, Bu Emma pengacara juga. Artinya bahwa Bu Emma sudah mulai dari sisi legal standingnya. Jadi bahwa Bu Emma ini menyetujui dan menyepakati bahwa adanya doktif ini, karena kan di sisi ini seorang pengacara juga, artinya bahwa dia sangat sepakat ya supaya skill itu yang banyak kan tanda kutip itu diwaspadai dengan ada doktif, begitu ya. Iya. Jadi artinya bahwa ini didukung meskipun legal standingnya masih lemah ya, tapi kita harus menyepakati. Terima kasih juga. Ya menyepakati, karena terbantu dengan adanya doktif itu terbantu. Tadinya mungkin selama ini banyak yang institusi-institusi yang terkait dengan seharusnya dia bisa mewaspadai ini, dengan ada doktif terbantu kan gitu. Jadi selama ini mungkin banyak kan yang pada mati suri karena ini persaingan bisnis di mana bahwa satu skincare ini saling menjelekan gitu. Itu kan nggak boleh. Tapi kalau memang itu terbukti skincare-nya itu abal-abal atau tanda kutip, itu harus diwaspadai, harus dipikirkan karena merugikan konsumen, karena mukanya bisa rusak atau bagaimana kan gitu. Apalagi berhubungan sama kulit, apalagi kulit wajah, ya kan, itu sensitif banget ya. Kalau skincare-nya, ramuannya asal-asalan, ya itu bisa ngerusak kulit gitu loh. Yang kemerahan, yang ini, yang itu. Saya dulu pernah ngalamin juga ya, ke skincare ya mungkin nggak tahu ramuannya berlebihan, kemerah-merahan gitu loh, ya kan. Nah ini akhirnya saya nggak datang ke situ lagi karena saya pikir ini obatnya terlalu keras atau gimana ya gitu loh. Tapi saya setuju banget sih ada doktif ini, biar lebih lebih tertib gitu loh untuk klinik-klinik skincare. Oke, Bu Emma jadi selektif nggak sih atau memilih skincare untuk kulit, terutama untuk wajah ya bagi perempuan? Gimana, akan ke klinik atau lebih percaya pada produk yang udah besar, udah ada lama di
market atau seperti apa sekarang? Jadi ini ada dua, ada memang produk-produk yang sudah legal, ada BPOM, ada ini ada itu izin-izinnya ya, seperti kita nggak boleh nyebut ya, gitu kan. Nah itu juga bisa, ada juga klinik yang kita sudah percaya itu sama dokternya, lalu cocok. Nah, terus kan sekarang skincare obat-obatnya cocok-cocokan juga nih, ya kan? Kalau nggak cocok nanti kan membuat kulit wajah jadi gimana gitu ya, jadi nggak bagus. Tapi kalau cocok yang kelihatan bagus. Jadi ada dua, ada memang produknya. Kalau produk lihat produk-produk yang sudah lengkap izin-izinnya, ya, udah lengkap, dan lihat kadaluarsanya juga, ya kan? Dan lihat juga kualitasnya, dan lihat juga di dalam laboratorium itu terbuat dari bahan-bahannya apa aja. Dan pasti dong ada dokternya di situ. Itu kalau yang produk. Nah terus dan biasanya Yang sudah punya nama. yang sudah punya nama, yang kualitasnya bagus, yang produknya juga terjamin bahan-bahannya gitu loh. Jangan ada yang bahan-bahannya abal-abal kayak ada minyak-minyak apa gitu ya. Tuh. Terus kalau klinik itu klinik juga yang jam terbangnya udah banyak, pengalamannya juga udah banyak, dokter-dokternya udah pengalaman, dokter-dokternya udah senior gitu loh ya kan. Terus obat-obatannya, racikan-racikannya juga sesuai dengan takarannya gitu loh. Jadi ya nggak asal-asalan. Kalau saya lihat dari situ. Yang penting bagi saya sepakat dengan istri saya yang tercinta, Bu Emma. Saya sepakat itu. Tapi yang paling penting satu, usaha skincare ini jangan dibuat sebagai money laundry. Ya. Emang ada? Ya pas banyak, oh itu pasti. Jangan sampai buat money laundry, jadi hanya sebagai topeng aja skincare. Nah, jadi ini harus diteliti, legal standingnya juga harus jelas. Jangan sampai orang pengen berobat, pengen cantik, pengen apa, tapi itu hanya bikin topeng sebagai kata-kata kutip bahwa di situ usahanya dibikin sebagai usaha money laundry. Jangan. Nanti kalau skincare itu benar-benar yang punya dokter pure 100% pure skincare, dokter-dokternya Ya, legal, terdaftar, tercatat dan ada Terdaftar. dan dokter itu ada kode etik kan, nggak boleh sembarangan. kliniknya juga ada izinnya. Nah, rata-rata kebanyakan ada buka di apartemen, ya kan? Ada buka di usaha di apartemen, ada nyewa apartemen, ada juga yang kelas-kelasnya masih ini, tapi mereka harganya pun juga lebih murah gitu. Itu kan sebetulnya nggak saya lihat mereka bukan dokter, mereka asal-asal mengaku dokter aja. Iya makanya sebaiknya Nah, kalau itu ke klinik itu lihat kliniknya jelas. sudah ada izinnya, Semua. belum. Terus lihat dokter-dokternya, kualitas dokternya. Terus lihat kliniknya itu baru atau udah lama. Lihat jam terbang kliniknya, itu jam terbang dokternya, pengalaman dokternya gitu. Terutama izin sih klinik ya. Kalau bisa, saya pikir kalau bisa dokter ini dibikin secara legal. Jadi artinya mereka punya Legal standing. legal standingnya jelas, jadi punya kartu bahwa dia tuh bisa beracara atau beroperasi untuk melihat situasi-situasi yang bisa dieksekusi. Jadi nggak menyalahi aturan hukum. Jadi artinya tidak mengedepankan melalui yang mencanangkan polisi kan. Jadi dia hanya memberikan satu warning. Ini harus bikin ke depannya nih. Ini bagus juga ini karena membantu untuk membantu BPOM ya, untuk membantu juga yang lainnya pihak-pihak terkait institusi bahwa dokter ini sangat berperan penting untuk dia sebagai detektif yang mencari skincare yang tanda kutip yang abal-abal.